Hongjo alias Engcho, anak perempuan yang telah diselamatkan oleh shaman, sebenarnya selamat karena ada roh yang menjaganya. Ia tidak mau menjadi seorang dukun, namun jika begitu, maka kemungkinan Engcho bisa mati. Tapi, shaman yang sangat menyayangi Engcho berkata, ia tidak akan mencegah apapun yang Engcho inginkan. Shaman itu juga berkata menjadi seorang dukun tidak hanya meramal peruntungan, namun juga bisa menyelamatkan nyawa manusia. Hal inilah yang ditanyakan Hongjo kepada nenek dukun. Rupanya seharusnya Hongjo dan Shinyu tidak bertemu lagi agar kutukan karma ini tidak berkelanjutan. Dan meskipun Hongjo sebenarnya tidak ingin mempercayainya, tapi ia harus melepaskan Shinyu agar Shinyu bisa lepas dari kutukan. Hongjo lalu meminta putus. Shinyu tidak terima karena meskipun ia tahu jika si tangan merah adalah Hongjo alias Engcho, namun ia tidak memperdulikannya karena yang penting adalah saat ini. Hongjo lalu meminta waktu untuk memikirkan semua ini. 나한테 조금만 시간을 줘. Hari-hari pun berlalu, Shinyu merindukan kekasihnya. Tiba-tiba Jae-kyung masuk ke dalam kantor Shinyu untuk memberitahukan jika Pak Wali Kota memilih Haeum sebagai konstruksi untuk pembangunan di kawasan Gunung Onjo. Shinyu bingung mengapa Jae-kyung menuruti kemauan Pak Wali Kota. Jae-kyung hanya berkata, ia tidak bisa apa-apa karena ia hanyalah penasehat Pak Wali Kota saja. Malamnya, Shinyu makan malam dengan orang tuanya karena pada malam itu ayahnya berulang tahun. Namun sayang, Shinyu tidak membawa kekasihnya. Sebenarnya ayahnya Shinyu tidak merestui pacar baru Shinyu. Namun berbeda dengan ibunya yang begitu antusias dengan Hongjo. Ia sampai membungkuskan makanan untuk Hongjo. Dan hal tersebut menjadi alasan Shinyu untuk menemui Hongjo di rumahnya. 나 장난칠 기분 아니에요. Di sana, Hongjo sebenarnya kesal karena Shinyu menemuinya. Ia juga mengembalikan gelang pemberian Shinyu, namun Shinyu menolak dan menyuruh Hongjo untuk menyimpannya saja. Shinyu kesal karena Hongjo mendengarkan apa kata nenek dukun, padahal mereka berdua tengah berbahagia. Hongjo lalu berkata apa Shinyu mau menyuruh dirinya untuk melihat Shinyu mati di hadapannya. Makanya, Hongjo ingin mereka berdua tidak bertemu dulu agar kondisi Shinyu bisa membaik. Shinyu lalu berkata jika kondisinya sama saja, apa Hongjo mau mendampinginya hingga akhir. Sambil menaruh gelang itu di saku Shinyu, Hongjo akan memikirkan hal tersebut. Yang jelas sekarang lebih baik mereka berdua tidak bertemu dulu. 조심히 들어가요. Sebenarnya hal ini sangat menyiksa Hongjo. Ia selalu teringat dengan Shinyu dimanapun dia berada. Bagaimana dulu Shinyu selalu mengganggunya dan juga menggodanya. Saat harus mengurus masalah pekerjaan pun, Hongjo tidak mau langsung menemui Shinyu dan memilih membahasnya lewat telepon saja. 전화로 말씀하세요. 이건 일이잖아요. Malam itu, Sebyol dan Sujong datang ke rumah Hongjo untuk merayakan pindah rumahnya Hongjo, padahal Hongjo tidak pernah pindah rumah. Mereka sebenarnya hanya ingin bertemu dengan Jae-kyung saja. Untungnya saat itu, Jae-kyung mau meladeni mereka dan makan-makan di rumahnya Hongjo. Sebyol membawakan buah anggur dari perkebunan pamannya dan ia ingin sekali menyuapi Jae-kyung. Namun dengan cepat, Jae-kyung menolaknya. Setelah rekan-rekan mereka pergi, Jae-kyung lalu memberitahukan Hongjo tentang ayahnya, di mana ayah Jae-kyung ini kecanduan alkohol. Makanya pada saat itu, Jae-kyung kesal melihat ayahnya yang minum-minum. Hongjo lalu meminta maaf karena soju itu dibelikan oleh Hongjo. Sebenarnya, Jae-kyung tidak bermaksud untuk menyalahkan Hongjo. Ia hanya ingin menjelaskan situasi pada malam itu. Lalu, Jae-kyung menyuruh Hongjo untuk kembali ke rumahnya dan ia akan membersihkan piring-piring itu. Hongjo bingung karena ia sudah berada di rumahnya. Akhirnya, Hongjo pun tersenyum mendengar candaan dari Jae-kyung. Menurut Jae-kyung, belakangan ini Hongjo selalu termenung. Ia yakin pasti ada masalah antara Hongjo dan Shinyu. Namun Hongjo tidak ingin menceritakannya. 혹시 신유랑 무슨 일 있어요? Tiba-tiba, rumah mereka kedatangan seseorang dan dia adalah sahabatnya Shinyu. Ia membawa Shinyu yang mabuk ke rumah Hongjo karena dari tadi katanya Shinyu merindukan Hongjo. Setelah teman Shinyu pergi, Hongjo lalu membangunkan Shinyu. Shinyu yang melihat Hongjo langsung memeluknya karena ia merindukannya. Namun Hongjo langsung menyuruh Shinyu untuk pergi saja. Shinyu mengatai Hongjo kejam. Ia yakin sebenarnya Hongjo juga merindukannya. Dan Shinyu yakin Hongjo tidak bisa hidup tanpa Shinyu. Sebenarnya benar, Hongjo amat merindukan kekasihnya itu. Tapi demi kesehatan dan keselamatan Shinyu, ia rela berkata jika ia bisa hidup tanpa Shinyu. 갈게. 들어가.
Saat Hongjo masuk ke dalam, akhirnya Hongjo tidak bisa menahan tangisannya. Ia hanya bisa menangis di hadapan Jae-kyung yang khawatir kepada Hongjo. Mereka berdua pun mengobrol. Hongjo akhirnya jujur Shin-yu. Entah mengapa, mungkin karena dulu Shin-yu selalu datang kepadanya sambil bercanda dan Hongjo terbiasa dengan itu. Hingga akhirnya tanpa sadar, Hongjo menyukai Shin-yu. Jae-kyung bingung jika Hongjo begitu menyukai Shin-yu, lalu mengapa menghindarinya. Hongjo hanya berkata jika Shin-yu sakit karena dirinya. Sebagai seorang pria, Jae-kyung memberikan masukan kepada Hongjo. Jika dia jadi Shin-yu, apapun yang terjadi, ia akan terus berada di samping orang yang dicintainya. Meskipun sekarang, sebenarnya Jae-kyung enggan menyuruh Hongjo untuk menemui Shin-yu lagi. 달라고 말리고 싶고 Suatu hari di kantor Shin-yu, rekannya memberikan anggur yang dibawa oleh Jae-kyung. Sambil membahas hubungan Shin-yu dan Hongjo yang sepertinya merenggang, rekannya menyiram tanaman yang berada di ruangan Shin-yu. Tiba-tiba di sana ia melihat rembesan air aneh dari pot tersebut. Hal itu lantas membuat Shin-yu dibantu rekannya membongkar pot tersebut dan di sana mereka menemukan kemeja Shin-yu dan sarung tangan milik Hongjo. Shin-yu langsung menemui Hongjo karena takut Hongjo kenapa-napa. Hongjo bingung apa maksud Shin-yu. Namun karena ia enggan bertemu dengan Shin-yu, Hongjo langsung mengatakan jika ia tengah baik-baik saja dan kemudian bergegas masuk ke dalam kantornya. 들어갈게요. Shin-yu lalu bertemu dengan Nayeon. Karena pot itu pemberian dari Nayeon, maka dari itu Shin-yu langsung bertanya apa hubungan Nayeon dengan pemilik kebun bunga yaitu Pak Na. Awalnya Nayeon pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi Shin-yu terus mengancam Nayeon. Nayeon lalu berkata jika dulu Pak Na selalu mengancamnya jika akan memberitahukan perbuatannya kepada Shin-yu. Makanya ia menuruti apa kata Pak Na yang meminta barang-barang milik Shin-yu dan juga Hongjo. Meskipun sudah menjelaskannya, Shin-yu tetap tidak percaya dengan Nayeon. Pasti ada sesuatu kenapa Nayeon bekerja sama dengan Pak Na. Ia lalu berkata jika Nayeon harus menjaga martabat ayahnya sebagai wali kota, karena jabatan ayahnya Nayeon bisa mudah dicopot karena masalah dari keluarga. 하는 경고는 이번이 마지막이야. Malam itu, Jae-kyung sedang dinas dengan Pak Wali Kota. Di perjalanan, ia mendapatkan notifikasi dari CCTV rumah mereka jika ada seseorang yang tidak dikenal mendekati rumahnya. Ia langsung menghubungi Shin-yu dan memberikan screenshotan pria itu yang tidak lain adalah Pak Na. Dan sekarang ia tidak ada di rumah karena sedang dinas. Shin-yu langsung menghubungi Hongjo dan sayangnya Hongjo tidak mengangkat telepon dari Shin-yu karena Hongjo sedang bersih-bersih rumah. Lalu saat ia selesai, ia melihat jika Jae-kyung juga menelponnya. Ketika ia mengangkat telepon dari Jae-kyung, barulah Hongjo sadar jika Pak Na berkeliaran di dekat rumah mereka. Hongjo langsung panik dan segera menutupi seluruh jendela dan mengunci pintunya. Namun saat ingin menutup jendela terakhir, Pak Na keburu muncul dan langsung mencengkram baju Hongjo. 왜 이러세요? 잠깐 얘기 좀 하러 왔어. Di sana, Pak Na ingin bicara dengan Hongjo, namun Hongjo menolak. Ia tahu, jika saja dia muda dan tampan, pasti Hongjo langsung membukakan pintu untuknya. Ia juga heran mengapa Hongjo malah memilih Shin-yu dan meninggalkannya. Padahal ia lebih dulu akrab dengan Hongjo. Hongjo berkata itu bukan urusan Pak Na, dan ia tidak pernah akrab dengan Pak Na, hanya sebatas rekan kerja saja. Pak Na semakin tidak terima. Ia berkata jika Hongjo adalah wanita yang paling buruk. Untungnya, sirine polisi langsung terdengar dan hal tersebut membuat Pak Na pergi dari sana. 제일 나빠. Saat Shin-yu datang, kepolisian sudah mengambil alih dan ia bertugas untuk menenangkan Hongjo yang pada saat itu sedang ketakutan. Shin-yu langsung membawa Hongjo pergi dari sana dan menginap di rumahnya. Sebelum itu, Hongjo menelpon Jae-kyung terlebih dahulu dan berterima kasih karena berkat Jae-kyung, Hongjo akhirnya tidak kenapa-napa. Saat sampai di parkiran apartemen Shin-yu, Shin-yu melihat sebuah mobil yang tidak asing. Ia lalu mengantar Hongjo ke apartemennya dan kemudian kembali lagi ke bawah. Awalnya Hongjo takut ditinggal sendirian, tapi Shin-yu berjanji setelah ia mengurus sesuatu, ia akan menemani Hongjo semalaman. 다녀올게. 금방. Ternyata Shin-yu melihat mobil milik Pak Na parkir di sana. Ia mencoba menelpon Pak Na dan bertanya keberadaan Pak Na. Pak Na yang sudah gelap mata ternyata sudah menuju rumahnya Shin-yu. Di sana ia mencoba kembali mencelakai Hongjo yang tinggal di rumah Shin-yu sendirian. Shin-yu beberapa kali mencoba menghubungi Hongjo yang tengah dalam bahaya. Sayangnya, Hongjo lebih tertarik dan penasaran siapa yang dari tadi mengetok pintu rumahnya Shin-yu. Hongjo kemudian mencoba mengintip keluar di mana Pak Na bersembunyi di balik pintu.
Sementara itu, Shin Yu langsung bergegas naik tangga dan menuju rumahnya, di mana di sana Hongjo sedang dalam bahaya karena tengah sendirian. Saat sampai di rumahnya, Shin Yu langsung berhadapan dengan Pak Na. Saat itu, Hongjo memberanikan diri untuk membuka pintu dan ia bingung tidak ada orang di depan pintu rumahnya Shin Yu. Ia mencoba menelpon Shin Yu, tapi pada saat itu dering ponsel Shin Yu berada di pintu tangga darurat. Saat mencoba masuk ke dalam, Hongjo dikejutkan dengan keadaan Shin Yu yang sudah terduduk dan mengeluarkan banyak darah. Rupanya Pak Na telah menusuk Shin Yu dan kemudian melarikan diri.